Kembali di Breaking News, pemirsa, Kementerian Agama tengah melaksanakan sidang isbat untuk menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Dan untuk membahasnya lebih dalam, sudah ada narasumber kami di studio, anggota Lembaga Falakiyah PBNU, Hendro Setianto. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Hendro. Selamat malam, Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Valeri. Baik, Pak Hendro, ini kan sidang isbat tadi sudah berlangsung Mbak, salat maghrib. Apa saja biasanya yang dibahas dalam sidang isbat ini, Pak Hendro? Ya, jadi sidang isbat ini kan memanggil dari hampir semua ormas ya yang ada di Indonesia. Itu yang dibahas pertama biasanya terkait laporan pelaksanaan rukyat dari semua titik yang ada. Jadi nanti habis laporan itu nanti ada tanggapan dari masing-masing ormas. Setelah itu disepakati kapan akan masuk hari puasa seperti itu. Baik, jadi sidang isbat nanti hanya memaparkan dari masing-masing daerah apakah sudah terlihat hilal atau tidak begitu, Pak? Atau ada yang dibahas lebih dalam lagi mungkin di sidang isbat ini? Secara umum seperti itu, tidak terlalu banyak yang dibahas kalau harus pada kondisi yang seperti Ramadan seperti ini ya. Karena kita tahu secara perhitungan, secara hisab itu semua posisi di Indonesia itu masih di bawah kriteria. Jadi pasti tidak terlalu lama, harapannya seperti itu. Berbeda kalau ketinggiannya itu krusial. Nah, ini ada kesaksian atau tidak, itu yang menyebabkan agak lama. Seperti itu. Iya, tadi kan kita sempat melihat pantauan juga dari beberapa daerah ini memang belum ada yang mencapai kriteria 3 derajat begitu hilalnya. Jadi ini kira-kira kalau menurut Pak Hendro, apakah nantinya diputuskan puasa akan mulai besok atau hari Selasa, Pak? Ya, kalau secara data, ini berbasis data itu kita bisa prediksi bahwa puasa kemungkinan akan ditetapkan hari Selasa. Karena memang menggunakan kriteria ketinggi 3 dan elongasinya 6,4. Jadi dua-duanya tidak terpenuhi. Oke, kriteria kalau kriteria tadi 3 dan elongasi itu berdasarkan dari mana itu Pak kriterianya? Itu kesepakatan negara-negara Mabim. Jadi Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura itu menyepakati kriteria yang digunakan untuk regional kita adalah tinggi 3 dan elongasi 6,4. Oke, memang di Indonesia ini kan ada 2 perhitungan begitu ya Pak Hendro ya. Satu dengan metode rukyat ini dan juga satu dengan metode hisab. Kenapa ada perbedaan metode itu? Ya, sebenarnya kita bisa kelompokannya tidak sekedar hisab dan rukyat ya, karena ada juga hisab dalam pengertian yang memanfaatkan imkan rukyat. Gitu ya. Jadi hisab itu macamnya banyak. Ada hisab yang ada biasa, lebih dalam lagi ya Pak ya? Tidak hanya sekedar yang biasa dikenal dengan istilah wujudul hilal, tapi juga ada yang hisab imkan rukyat. Jadi ormas di Indonesia itu sangat banyak kriterianya macam-macam. Oleh karena itu pemerintah mencoba mengumpulkan itu untuk mencari titik tengahnya di mana sih. Nah, kita akhirnya disepakati di tinggi 3 derajat dan elongasinya 6,4. Bagi yang menganut rukyat, itu kriteria itu digunakan sebagai batas minimal. Artinya kalau tidak ada kesaksian rukyat, ya bisa jadi istiqmal dan sebagainya. Nah, itu yang biasanya akan agak lama di sidang isbat. Tapi kalau sekarang insya Allah tidak lama. Harapannya seperti itu. Oke, kalau untuk di Indonesia ini kan juga memang terbagi, sudah ada yang akan memulai puasa terlebih dahulu untuk 11 Maret esok. Kalau ini perhitungannya dengan metode yang mana Pak Hendro? Secara umum metode perhitungannya hampir sama ya. Jadi metode hisab itu kita bisa katakan perhitungan astronomi modern seperti itu, atau dengan berdasarkan kitab-kitab yang akurasinya bagus gitu. Itu hasilnya tidak jauh beda antara hisab yang digunakan oleh NU, oleh Muhammadiyah, oleh Persis dan ormas yang lain itu hampir sama seperti itu. Hampir sama begitu ya Pak ya. Cara hasil ya hanya cara pandangnya aja berbeda. Lalu nanti kalau misalnya diputuskan dalam sidang isbat, keputusan pemerintah adalah memulai 1 Ramadan ini pada Selasa 12 Maret. Artinya nanti akan ada perbedaan hari Lebaran atau bagaimana Pak Hendro? Ya, umat Islam puasa Lebaran itu panjangnya hanya 29 dan 30. Jadi tidak lebih. Tidak mungkin lebih dari itu ya Pak ya? Jadi biasanya kalau awalnya berbeda, belakangnya insya Allah sama. Jadi kemungkinan besar untuk Lebaran nanti kita akan bersamaan seluruh Indonesia. Justru karena memulai puasanya berbeda, jadi nanti Lebarannya bersama begitu ya Pak Hendro ya? Betul. Baik, kita akan melanjutkan kembali dialognya Pak Hendro usai kita mengetahui situasi terkini di Masjid Istiqlal Jakarta bersama rekan Muhammad Zulhilmi di sana. Selamat malam Hilmi. Apakah Masjid Istiqlal sudah mengadakan sholat tarawih malam hari ini?
Ya, selamat malam Valeri dan juga pemirsa. Sejatinya pada malam hari ini Masjid Istiqlal masih menunggu keputusan sidang isbat yang saat ini masih berlangsung di Gedung Kementerian Agama Jakarta. Namun tadi kami sempat berbincang dengan Ismail Cawidu yang merupakan Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Istiqlal yang mengatakan bahwa pada dasarnya Masjid Istiqlal ini siap melaksanakan sholat tarawih jika nantinya pemerintah memutuskan 1 Ramadan akan jatuh pada Senin 10 Maret 2024 ataupun hari esok, 11 Maret maksud kami 2024 ataupun hari esok. Namun untuk saat ini pun sejumlah jamaah masih menunggu kepastian yang nantinya akan diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan untuk saat ini pun sejumlah jamaah masih bertahan di sini karena ba'da sholat maghrib ini para jamaah juga menunggu sholat Isya yang nantinya akan dilangsungkan di Masjid Istiqlal Jakarta. Tadi Ismail Cawidu juga mengatakan bahwa pada bulan Ramadan ini Masjid Istiqlal sudah mulai berbenah, bahkan dari jauh-jauh hari sejak 2 bulan ke belakang sudah melakukan pembenahan mulai dari kebersihan, keamanan, bahkan untuk bulan Ramadan tahun ini pun pihak Masjid Istiqlal mempunyai 22 program di mana diantaranya adalah kajian subuh, kemudian buka puasa bersama hingga pelaksanaan sholat tarawih yang diadakan setiap malamnya. Dan untuk pada tahun ini pula Masjid Istiqlal masih melakukan buka puasa bersama, di mana untuk tahun ini jumlah makanan berbuka yang disajikan oleh pengelola Masjid Istiqlal akan meningkat, di mana tadi Ismail Cawidu mengatakan bahwa pada hari Senin hingga hari Kamis ini akan disediakan 4.000 box atau paket makanan berbuka bagi jamaah yang melangsungkan berbuka puasa di Masjid Istiqlal ini. Kemudian untuk hari Jumat, Sabtu dan Minggu akan lebih meningkat lagi karena diperkirakan akan kedatangan dari jamaah dari luar Jakarta, maka disediakan hingga 6.000 box paket makanan untuk berbuka. Dan selain itu masih banyak program-program yang nantinya akan dilangsungkan di Masjid Istiqlal ini selama bulan Ramadan 1445 Hijriah ini, diantaranya yakni itikaf bersama pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan nantinya Masjid Istiqlal ini akan beroperasi selama 24 jam. Dan untuk saat ini pun kami masih menunggu bagaimana keputusan yang akan diambil oleh pemerintah mengenai penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah dan kapan nantinya akan dilaksanakan sholat tarawih, apakah malam ini ataupun malam esok. Demikian Valeri. Baik, terima kasih rekan Muhammad Zulhilmi. Kami masih menantikan informasi selanjutnya. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Ya, biasa kita akan kembali melanjutkan dialog dengan Pak Hendro dari PBNU. Pak, ini terkait dengan metode perhitungan untuk menentukan 1 Ramadan. Ini kan di Indonesia sendiri memang ada 2 metode. Kalau di negara lain apakah sama atau ada metode lainnya mungkin yang digunakan? Jadi pada prinsipnya sama sih, Mbak. Jadi di negara manapun juga itu mereka menggunakan hisab, ya. Tapi keputusannya itu macam-macam, gitu ya. Kayak Arab Saudi itu mereka menunggu kesaksian hasil ruqyatnya. Jadi hisabnya tetap kayak NU itu juga hisab ada, tapi untuk ibadahnya itu sandarannya adalah pelaksanaan ruqyatnya. Nah, seperti itu. Jadi bukan berarti yang ruqyat itu tidak melakukan hisab, dia melakukan hisab, gitu ya. Tapi keputusannya itu tetap berdasarkan dari hasil ruqyatnya, semacam itu. Itu di Arab Saudi. Oke, baik. Kalau terkait dengan metode melihat hilal ini, apa biasanya yang menjadi kendala mungkin Pak Hendro dalam pelaksanaannya? Kalau untuk ruqyat hilal itu yang paling utama ya cuaca. Ya, satu cuaca, terus kedua ya pasti posisinya. Makanya kita mengenal adanya kriteria tadi, kriteria imkan ruqyat itu adalah batas minimal, gitu kan. Hilal itu memungkinkan untuk dilihat. Artinya kalau di bawah kriteria itu bisa dipastikan hilal itu tidak bisa dilihat, seperti itu. Oke, maka ada kriteria ini untuk memudahkan begitu ya Pak Hendro ya. Baik, kita masih akan melanjutkan dialognya Pak Hendro dan juga pemirsa usai jeda berikut. Tetaplah di Breaking News.
2024 sudah di depan mata. Menyudahi keseharian dengan rangkuman